Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Citra, NIM S20 920 1921 mahasiswi dari Institut Teknologi dan Bisnis Maritim Baik Jawa Makassar, Prodi Ilmu Kelautan. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi tentang kemunduran mutu ikan. Yang pertama, membahas mengenai apa sih itu produk perikanan. Jadi, produk perikanan merupakan bahan pangan yang mudah rusak karena mengandung protein dan air yang cukup tinggi. Karenanya, perlu dilakukan perlakuan yang benar pada ikan setelah ikan tertangkap. Perlakuan tersebut dapat dilakukan dengan penurunan suhu seperti pendinginan dan pembekuan untuk mencegah kemunduran mutu ikan. Kemunduran mutu ikan merupakan faktor alami yang terjadi akibat pengaruh enzim dan reaksi biokimia dalam tubuh serta aktivitas bakteri. Salah satu cara penanganan untuk menjaga mutu ikan yaitu dengan menggunakan penyimpanan dengan suhu tinggi. Secara umum, ikan diperdagangkan dalam keadaan sudah mati dan juga seringkali dalam keadaan masih hidup. Pada kondisi hidup, tentu saja ikan dapat diperdagangkan dalam jangka waktu yang lama. Sebaliknya, dalam kondisi mati, ikan akan segera mengalami kemunduran mutu. Setelah ikan mati, maka akan terjadi perubahan-perubahan yang mengarah kepada terjadinya pembusukan. Perubahan-perubahan tersebut utamanya disebabkan dengan adanya aktivitas enzim, kimia, dan bakteri. Enzim yang terkandung dalam tubuh ikan akan merombak bagian-bagian tubuh ikan dan mengakibatkan perubahan rasa, bau, rupa, dan juga tekstur. Adapun fase-fase dalam kemunduran mutu ikan, yang pertama, pre-rigor, di mana tahap pre-rigor merupakan perubahan yang pertama kali terjadi setelah ikan mati. Fase ini ditandai dengan pelepasan lendir cair, bening, atau transparan yang menyelimuti seluruh tubuh ikan. Proses ini disebut hiperemia yang berlangsung 2 hingga 4 jam. Lendir yang dikeluarkan ini sebagian besar terdiri dari glukoprotein dan musin yang merupakan media ideal bagi pertumbuhan bakteri. Yang kedua yaitu rigor mortis. Fase ini ditandai dengan tubuh ikan yang kejang setelah ikan mati. Ikan masih dikatakan masih sangat segar pada fase ini. Faktor yang mempengaruhi lamanya fase rigor mortis yaitu jenis ikan, suhu, penanganan sebelum pemanenan, kondisi stres pra-kematian, kondisi biologis ikan, dan suhu penyimpanan pre-rigor. Fase yang ketiga yaitu post-rigor. Pada tahap ini, daging ikan kembali melunak secara perlahan-lahan, sehingga secara organoleptik akan meningkatkan derajat penerimaan konsumen sampai pada tingkat optimal. Lamanya mencapai tingkat optimal tergantung pada jenis ikan dan suhu lingkungan. Darah ikan lebih cepat menggumpal daripada hewan-hewan darat. Yang keempat, autolisis. Proses penurunan mutu secara autolisis berlangsung sebagai kegiatan enzim yang mengurai senyawa kimia kepada jaringan tubuh ikan. Enzim bertindak sebagai katalisator yang menjadi pendorong dari segala perubahan senyawa biologis yang terdapat dalam ikan, baik perubahan yang sifatnya membangun sel dan jaringan tubuh maupun yang merombaknya. Selanjutnya mengenai faktor penyebab dari penurunan mutu ikan. Yang pertama yaitu memar. Pada saat ditangkap, ikan biasanya meronta-ronta yang membuat tubuh ikan memar. Adapun dalam cara penanganannya, biasanya nelayan atau pedagang ikan membanting ikan sehingga terjadi memar pada tubuh ikan. Yang kedua, adanya luka. Tubuh ikan terluka biasanya terjadi karena tersayat benda tajam ataupun tertusuk.
pada ikan yang berproses dalam penangkapannya menggunakan pancing juga dapat terluka karena kail yang menancap pada tubuh ikan ataupun pada saat pengangkatan ikan membuat terluka. Selanjutnya mengenai faktor dari penyebab kemunduran mutu ikan. Yang pertama yaitu aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme biasanya akan menghasilkan zat-zat yang berbahaya untuk tubuh manusia. Mikroorganisme akan berkembang dengan cepat pada saat ikan mati jika tidak ditangani dengan baik. Biasanya akan membuat tubuh ikan cepat membusuk. Yang kedua yaitu aktivitas enzim. Pada ikan mati, enzim akan mengurai tubuh ikan itu sendiri. Biasanya akan merusak jaringan tubuh ikan sehingga ikan akan mengalami kemunduran dan tubuhnya menjadi lembek. Selanjutnya yang ketiga yaitu reaksi kimia. Asam lemak pada ikan bersifat tidak jenuh serta memiliki ikatan rangkap yang banyak. Hal inilah yang membuat asam lemak bereaksi dengan oksigen dan menyebabkan jika mengalami kemunduran mutu akan berbau tidak sedap dan cita rasanya juga berubah. Selanjutnya mengenai karakteristik dari mutu ikan segar. Adapun karakteristik umumnya yaitu ikan adalah produk yang mudah rusak. Oleh karena itu harus ditangani dengan baik. Mutu ikan adalah karakteristik menyeluruh dari ikan yang dapat memberikan kepuasan konsumen. Setiap konsumen memiliki kriteria tertentu dalam menentukan mutu ikan sesuai kebutuhan. Mutu ikan segar sendiri terbagi menjadi dua, yaitu mutu intrinsik dan juga mutu ekstrinsik. Mutu intrinsik sendiri adalah sejumlah parameter yang melekat atau dibawa secara alami dan genetik pada ikan yang baru ditangkap. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain spesies ikan, ukuran ikan, konsumsi kimia, dan kontaminasi polutan serta toksin alami ikan. Selanjutnya, mutu ekstrinsik adalah mutu ikan yang dihasilkan akibat pengaruh faktor luar, baik secara alami maupun karena campur tangan manusia setelah ikan ditangkap atau dipanen, seperti kemunduran mutu, kerusakan fisik ikan, kontaminasi bakteri, patogen, dan juga kontaminasi lainnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesegaran ikan terbagi dalam 4. Yang pertama yaitu dari daerah penangkapan atau panen, di mana terletak dengan letak geografis, kondisi lingkungan perairan, dan adanya cemaran polutan pada daerah-daerah tertentu. Yang kedua, cara penangkapan atau pemanenan dan pendaratan ikan, yaitu cara ikan mati, jarak pengangkutan dari tempat penangkapan atau pemanenan ke tempat pendaratan. Yang ketiga, cara penanganan pasca tangkap atau panen hasil perikanan, yaitu peralatan yang digunakan, penggunaan bahan-bahan pendinginan berupa es, cara penyimpanan, pengangkutan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat yaitu keadaan cuaca atau suhu, di mana memiliki kondisi cuaca, musim kemarau atau hujan, dan suhu lingkungan. Bagian terakhir yaitu mengenai ciri-ciri dari ikan segar. Yang pertama yaitu kenampakan luar. Pada ikan yang masih segar, kenampakan luar terlihat cemerlang, tidak suram, normal, dan juga tidak cacat. Yang kedua dilihat dari keadaan mata. Pada ikan yang masih segar, mata terlihat jernih, cerah, dan cembung. Yang ketiga, sisik. Untuk sisik, pada ikan yang segar, sisiknya masih melekat kuat dan tidak mudah lepas dari tubuhnya. Yang keempat dapat dilihat dari insang, di mana pada ikan yang masih segar, warna insang merah cerah dan juga sedikit lendir. Yang kelima, keadaan daging. Warna spesifik dan terang,
padat, elastis jika ditekan dengan jari, maka bekasnya akan segera kembali. Lentur apabila dibengkokkan, maka setelah dilepas segera akan kembali lagi ke bentuk semula. Yang keenam, dapat dilihat dari kulit dan juga lendir. Pada permukaan tubuhnya belum terdapat lendir yang menyebabkan kenampakan ikan menjadi kusam dan juga tidak menarik. Dan yang terakhir yaitu dari aromanya. Nah, pada ikan segar, pastinya beraroma segar dan juga spesifik jenis. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai materi kemunduran mutu ikan. Jika terdapat kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.